ibadah 1 berjalan dalam kasih karunia, ibadah 2 jemaat yang berdoa, ibadah 3 ini pengurapan orang percaya, ibadah 4 berkat dan masalah, ibadah 5 pelayanan yang tahan uji. Semuanya masih di dalam satu tema menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bulan Juli ini. Dan kita akan melihat sebenarnya DNA-nya orang Kristen itu apa. Gitu ya. Jadi DNA-nya orang Kristen itu ternyata adalah dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu berjalan sama kasih karunia atau enggak gitu ya. Terus yang kedua doa. Dan yang ini adalah pengurapan Roh Kudus di hidup kita gitu ya. Kita lihat sama-sama. Oh ya, sebelum ke firman Tuhan saya mau cerita aja. Sorry belum ada videonya, cuman pengen cerita aja. Kemarin kita baru selesai voltage camp step up bersama anak-anak. Seneng sekali akhirnya anak-anak bisa camp walaupun cuman di main hall gitu ya. Dan saya sungguh-sungguh melihat generasi yang baru muncul. Anak-anak yang catat firman Tuhan, anak-anak yang memuji menyembah dengan antusias. Itulah anak-anak kita ya, generasi yang akan dipakai Tuhan. Dan puji Tuhan kemarin setelah selesai camp ada 6 anak yang dibaptis. Yang sudah 12 tahun ke atas dan ada 1 anak itu dibaptis bareng sama mamanya. Jadi mamanya juga ikut dibaptis. Mungkin mamanya lihat perubahan hidup anaknya ya. Saya percaya anak-anak juga bisa dipakai Tuhan, bawa keluarganya kepada Tuhan. Indah loh momennya bisa baptis bareng gitu ya. Kalau ada yang belum dibaptis, ya jangan lama-lama lah, nunggu apa gitu ya. Anak kecil tuh nunggu-nunggu kapan umur 12 gitu ya baru boleh dibaptis. Kalau Anda di sini rata-rata udah 12 ke atas semua lah ya. Kalau ada yang belum dibaptis, mari segera. Itu adalah satu tanda langkah dalam perjalanan iman kita. Supaya kita nggak terus jadi orang percaya yang baby terus ya. Tapi kita juga mau terus melangkah di dalam pemakaian Tuhan. Tuhan itu kalau panggil kita jadi anak Tuhan, itu nggak selalu supaya memenuhi bangku gereja supaya jemaatnya penuh gitu ya. Kalau cuman itu ya nggak usah susah-susah lah bangkitkan pengkhotbah dari dalam yang mengerti isi hati Tuhan. Tinggal undang-undang aja pembicara ganti-ganti gitu ya. Terutama yang favorite gitu. Tapi gereja kita itu beda. Karena itu saya dari pertama di gereja ini masuk jadi volunteer. Saya ini kakaknya anak-anak Anda ya. Kakak Eagle Kids. Tuhan kasih kesempatan bagikan isi hati Tuhan. Saya tahu kalau saya bisa berdiri di hadapan Anda, berarti Tuhan tuh punya rencana untuk Anda. Tuhan itu mau mengusik zona nyaman Anda hari ini. Langsung, tahu gitu aku pulang. Enggak. Tuhan itu ahlinya untuk menuntun setiap kita. Amin ya. Jadi pemakaian Tuhan itu tidak akan dipaksakan kok di hidup kita. Pemakaian Tuhan itu indah. Kita tuh kayak anak bertumbuh itu loh. Tanpa sadar, iya ya saya sudah bertumbuh. Kalau anak itu ya, kalau sudah bertumbuh pasti pengen bantu papa mamanya. Pengen jadi partner, pengen ikut memiliki rumah itu. Kalau kecil baby ya pengen disuapin terus. Tapi bertumbuh ikut memiliki. Dan di rumah Tuhan di tempat ini kita ini anak-anak ya. Anak-anak Tuhan sama-sama. Hari ini kita lihat sama-sama di kitab Markus. Ayat yang ke-9 kita akan lihat nanti sampai ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-9 sampai ke-14 itu sedikit backgroundnya. Saya menemukan gemesnya Tuhan Yesus gitu ya. Sama murid-muridnya. Saya bacakan dulu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Perhatikan ya, ada murid-murid Tuhan Yesus yang selalu mengiring Yesus, selalu ikut gitu ceritanya Yesus kemana-mana. Jadi muridnya yang dekat, di sini dikatakan tidak percaya kalau Yesus bangkit ya. 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang, ini yang Emmaus itu ya.
dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Mencela di sini tuh bukan ngece ya, tapi maksudnya gemes gitu loh. Ini murid sudah dikasih tahu kok nggak percaya. Kadangkala kita juga perlu hati-hati. Teruslah, mari Bapak Ibu Saudara, teruslah menjadi orang percaya. Amin. Ya, status kita sebagai anak Tuhan, kita itu dikatakan sebagai believers. Orang percaya, itu yang membedakan kita dengan orang yang belum kenal Tuhan. Status kita ini jangan sampai jadi sebuah sandangan atau apa ya, sebuah nama saja yang melekat atau status, tapi pada kenyataannya kita tidak lagi percaya. Mari kita sama-sama terus ingat bahwa kita ini orang percaya. Artinya apa? Kita percaya kepada Yesus, bukan hanya Yesus mati bagi dosa-dosa kita, terus akhirnya saya jadi orang percaya, KTP-nya jadi Kristen, akhirnya melakukan kegiatan seperti orang Kristen, berdoa, baca Alkitab, ke gereja. Tapi orang percaya itu bukan itu saja, tapi percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan itu iya dan amin akan terjadi. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab, itu akan terjadi di hidup kita. Maukah kita menempatkan diri sebagai orang percaya? Amin. Status kita sebagai orang percaya ini sangat berharga. Jangan pernah melepaskan kepercayaan kita, kata Alkitab, karena ada upah yang menantinya. Kepercayaan kita itu nanti akan diukur gitu ya. Nah, setelah peristiwa ini tadi, ini backgroundnya ya, Tuhan Yesus gemes. Murid-muridnya udah bersama-sama dengan dia, kok nggak percaya gitu ya. Terus di momen yang lain, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu ya. Dan setiap kita orang percaya dipanggil untuk melakukan amanat agung ini. Suka atau tidak suka. Amanat agung itu tidak pernah kuno. Tidak pernah jadi sesuatu yang kadaluarsa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amanat agung itu diberikan kepada setiap kita orang percaya. Kalau kita bilang, apakah saya orang percaya? Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah saya melakukan amanat agung? Apakah saya melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Mungkin kita mikir, kok asing ya di telinga saya ya. Biasanya yang lakukan itu tuh cuman orang-orang khusus. Pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang memberi diri lebih lah, ikut gereja lebih lah. Saya kan cuman jemaat biasa, saya tuh cuman pengen tenang. Pokoknya saya datang kebaktian, saya tahu saya diberkati Tuhan, damailah hidup inilah, gak usah lah. Kalau Anda adalah kategori orang yang demikian, saya berdoa Roh Kudus yang akan memanggil Anda masuk di dalam amanat agung ini. Bagian saya adalah memperkenalkan kepada Anda bahwa gereja tempat Anda beribadah ini adalah gereja yang akan terus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Visi dan misi gereja ini itu bukan hanya, enggak pernah kita tuh mau jadi gereja yang besar. Pastor Philip selalu bilang, mungkin kita bukan yang terbesar, tapi kita pengen jadi yang gereja yang mulia dan berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kita tidak akan pernah berhenti mengabarkan Injil, melakukan amanat agung kemana-mana, ke kota-kota,
ke desa-desa, dari anak kecil, anak muda, orang dewasa, orang tua. Seperti tidak ada berhentinya gitu loh. Seperti kita tuh berpacu dengan waktu gitu. Apalagi sekarang, kalau ngomong soal angka ya, aduh lebih cepat jiwa-jiwanya datang daripada pelayan-pelayannya dipersiapkan naik level demi level itu loh. Kita juga ngalami, bahkan di anak-anak pun kita ngalami. Baru saya agak lemah ngomong ini. Multiplication, itu aja. Jadi baru saja multiplication itu atau itu pelipat gandaan itu atau memulti itu. Nah itu sebentar aja teman-teman barunya udah pada datang terus bingung. Loh kok jadi banyak lagi padahal baru saja melahirkan ciki baru kayak gitu. Jadi seperti kayak kita harus dengan sengaja memperlengkapi setiap jemaat. Bahkan nanti ada MSC, ada baptisan, itu sebenarnya adalah sebuah journey. Percaya Yesus, dibaptis, MSC 1, MSC 2, melayani. Bahkan jadi orang yang dipercaya berpengaruh kepada orang-orang percaya yang lain. Ikut melakukan amanat agung bersama-sama. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang itu, ada janjinya. Tuhan itu gak cuman suruh-suruh. Ayo kamu ya, orang biasa, jemaat biasa, lakukan amanat agung juga ya, good luck, bye. Enggak, Tuhan itu punya janji. Itu yang saya sebut sebagai the anointings atau believers anointing. The anointing for the believers. Pengurapan bagi orang percaya. Jadi pengurapan Tuhan itu bukan cuma disediakan bagi hamba Tuhan yang melayani penuh waktu. Kita dikasih kemampuan, kita dikasih kesehatan, kekuatan, hikmat mengalir untuk kita bisa menjadi pemimpin jemaat. Iya memang, tapi jemaat itu juga punya porsinya. Orang percaya, orang biasa yang sehari-harinya ibu rumah tangga, guru, bisnismen, anak sekolah. Orang percaya juga punya porsinya. Itu yang saya temukan di ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya tanda-tanda ini tuh bukan cuma menyertai rasul, bukan cuma menyertai penginjil, bukan cuma menyertai orang-orang tertentu, tapi menyertai orang percaya. Selama kita adalah orang percaya, kita punya kesempatan untuk mendapatkan pengurapan ini. Pengurapan itu apa? Kalau mungkin Anda yang baru, kalau kita yang sudah lama di gereja, kita tuh kadang sudah terlalu terbiasa dengar kata pengurapan. Pengurapan itu bukan cuma sekedar tumpang tangan, pakai simbol minyak gitu ya. Pengurapan itu artinya adalah sebuah kekuatan supernatural yang diberikan kepada manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Sehingga kita tuh dimampukan melakukan hal-hal yang melebihi kemampuan kita secara manusia biasa. Orang yang pemalu, berdiri di depan 10 orang aja kakinya sudah gemeter. Waktu orang ini diurapi Tuhan, waktu dia berdiri di depan ratusan orang untuk menyampaikan isi hati Tuhan, tiba-tiba kakinya tegak, hatinya semangat, kata-katanya bisa rapi, tertata, orang-orang hatinya diubahkan. Itu namanya pengurapan. Beda dengan just being a motivator. Pinter ngomong, orang-orang jiwanya aja semangat, tapi hidupnya belum tentu berubah. Pengurapan Tuhan itu melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Nah itu juga disediakan bagi orang percaya. Tanda-tandanya itu ini. Kita lihat ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun
Pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita lihat satu-satu ya, apa saja pengurapan Tuhan di hidup orang percaya berdasarkan tadi ya, tanda-tanda yang menyertai orang percaya itu apa. Jadi orang percaya itu kita ini diminta melakukan amanat agung, tapi kita itu tidak dibiarkan sendirian. Ada pengurapan Tuhan, ada kekuatan supernatural dari Tuhan. Yang pertama dikatakan kalau di Alkitab itu adalah mengusir setan-setan demi namaku. Artinya yang pertama, pengurapan orang percaya adalah kita punya otoritas atas kuasa kegelapan. Kita ini, karena kita ini diurapi oleh Tuhan, kita ini bisa menang melawan pekerjaan kegelapan. Kita tidak perlu takut dengan apa yang kegelapan kerjakan di hidup kita. Kita punya otoritas itu Bapak Ibu Saudara ketika kita diurapi. Kalau Alkitab bilang mengusir setan demi nama Yesus. Kita tidak perlu takut. Kalau misalnya di rumah kita merasa kok tidak sejahtera ya, ada satu tempat tidak sejahtera. Kita memuji Tuhan, kita punya urapan orang percaya itu. Kita tidak perlu bingung pakai metode tertentu, orang tertentu, minyak tertentu. Enggak. Selama kita menyembah Tuhan, ada otoritas Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Punya otoritas atas kuasa kegelapan, itu enggak selalu ngomong soal mengusir setan. Juga termasuk di dalamnya mematahkan kutuk keturunan. Mungkin kita berpikir iya ya, keluargaku ini kalau dilihat-lihat atas-atasnya itu kok penyembah berhala. Terus akibatnya itu ada yang mungkin ada yang bercerai, kemudian kok bercerai, sekarang aku punya hubungan kok juga jadi enggak enak. Langsung kita berpikir, jangan-jangan ini sudah sesuatu yang berulang. Kalau ada kejadian berulang di keluarga kita, pastikan itu putus di kita. Kalau misalnya kita bilang, papaku selalu gagal dalam pekerjaan, kakek juga gitu, papa. Terus sekarang kita struggle dalam pekerjaan. Jangan percaya tipu muslihat iblis yang berkata, itu kutuk keturunan. Yang akan, ya memang begitu keluargamu. Tidak ada. Saya berdoa, firman Tuhan hari ini tuh mengembalikan Anda ke posisi Anda seharusnya. Di mana Anda adalah orang percaya yang diurapi oleh Tuhan. Waktu Anda percaya Yesus, Anda menjadi benih kudus di keluarga Anda. Kesalahan apapun yang terjadi sebelum Anda bisa patahkan dan tidak terjadi lagi. Mungkin ada kekerasan di atas-atas, di generasi atas-atas Anda. Anda bisa mematahkan itu waktu Anda terima Tuhan Yesus. Anda melakukannya bukan semata-mata hanya karena tidak mau mengulang trauma. Tapi karena Anda sudah melepaskan pengampunan. Mungkin ayah Anda didik Anda terlalu keras. Anda lihat ayah Anda juga kasihan karena ternyata kakek Anda juga didik ayah Anda juga begitu. Tapi sekarang keputusan di tangan Anda. Kalau Anda hanya sekedar tidak mau mengulang, maka Anda bisa akan sangat lembek kepada anak dan itu pun juga tidak baik. Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau anak saya jadi seperti saya. Selama Anda belum lepas, Anda belum jadi orang percaya yang melepaskan pengampunan, di dalam alam bawah sadar Anda tetap akan melakukan apa yang seperti orang tua Anda lakukan. Walaupun di sisi kebalikannya, tapi damage-nya akan tetap sama. Karena bukan itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah ambil otoritas Anda sebagai orang percaya. Bereskan hati Anda di hadapan Tuhan. Patahkan setiap trauma. Katakan, tidak akan ada lagi kekerasan. Aku akan didik anakku sesuai firman Tuhan. Bukan sesuai pengalaman yang lalu dibalik. Kalau dulu keras berarti sekarang lebih lembek. Bukan. Tapi kembali ke apa kata firman. Otoritas itu ada. Otoritas atas kuasa kegelapan itu apa? Contohnya yang lain lagi. Menang atas ikatan dosa. Siapa bilang
orang percaya itu tidak bisa menang lawan godaan dosa ataupun ikatan dosa. Kalau selama ini Anda mungkin berpikir saya sudah terikat dengan 1-2 macam dosa tertentu. Dan Anda bolak-balik jatuh ke tempat yang sama. Kemudian Anda berpikir jangan-jangan memang yang satu ini kuat sekali, tidak bisa lepas. Anda sedang masuk dalam sebuah tipuan. Yang perlu Anda lakukan adalah ambil pengurapan Anda sebagai orang percaya. Gunakan itu. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Tidak ada dosa apapun, sesulit apapun, separah apapun, sekecanduan apapun yang tidak bisa lepas di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada. Stop mempercayai kebohongan yang berkata itu terlalu sulit untuk lepas. Tidak ada. Tidak ada. Menang atas intimidasi. Kalau kita jadi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, yang paling gampang diserang di dalam kehidupan kita itu adalah pikiran. Pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Kalau teguran, itu mendatangkan damai sejahtera, bikin kita balik sama Tuhan. Intimidasi, itu membuat kita merasa tidak layak mendekat kepada Tuhan. Intimidasi selalu membuat kita merasa kalah dalam kehidupan. Intimidasi itu selalu membesar-besarkan dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Tapi tidak pernah mengarahkan kita melihat kasih karunia. Itu pun pekerjaan kegelapan. Bukankah pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan? Dia mau membunuh setiap potensi yang ada dalam dirimu. Mungkin Anda pernah mau pelayanan tapi kemudian gagal. Atau ternyata orang yang Anda layani malah menyakiti Anda. Anda mungkin malah dirugikan oleh pemimpin rohani Anda. Tapi jangan mau terus ada di dalam bayang-bayang intimidasi. Pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, yang mencengkram Anda, yang mengkurung Anda, yang membuat Anda tidak bisa bebas dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Menang atas kegelapan. Itu otoritas pertama. Sebagai orang percaya, saya tahu dan saya percaya hari ini Tuhan akan berikan buat setiap kita. Anda tidak akan lepas dari itu semua dengan kekuatan Anda sendiri atau pikiran positif Anda. Anda akan punya kuasa dari Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bahasa yang baru. Akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Tahukah Anda bahasa yang baru itu artinya bahasa roh, bahasa doa? Karena kalau itu artinya bahasa asing, tidak ada bahasa asing yang baru. Walaupun itu baru buat seseorang belum kenal, tapi ada orang lain yang bilang, oh aku tahu bahasa itu. Bahasa yang benar-benar baru, yang firman Tuhan janjikan adalah bahasa roh. Bahasa doa. Minta, saya kok bersyukur sekali waktu saya baca ini. Iya ya Tuhan, thank you ya. Tuhan tuh enggak mempersulit orang untuk mendapatkan karunia ini. Tuhan itu enggak kasih karunia ini tuh cuma untuk orang tertentu. Orang dengan jawatan tertentu yang sudah full time dulu baru dikasih jawatan ini. Enggak, orang percaya. Anak kecil kemarin dari 6 yang baptis itu 4 terima baptisan Roh Kudus langsung di tempat. Langsung berdoa dengan bahasa roh. Asal hati kita rindu dan percaya. Jangan-jangan selama ini yang menghalangi kita masuk dalam dimensi supernatural yang tadi kita sempat bahas poin 1, ini sekarang mau masuk ke poin 2. Yang menghalangi kita dari itu semua cuma satu, ketidakpercayaan. Kita tidak percaya bahwa kita bisa berdoa dengan bahasa roh. Kita tidak percaya bahwa bahasa roh itu ternyata adalah terobosan bagi kerohanian kita. Sejak saya terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, kehidupan pribadi saya, perjalanan saya dengan Tuhan itu jadi tidak sama lagi. Roh Kudus itu diberikan untuk kita tuh menjadi saksi yang berani. Kalau Roh Kudus ada di hidup kita, dimulai dari lidah kita dipimpin sama Roh Kudus, kemudian hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan punya keberanian. Coba pikirkan. Dari mana saya dapat keberanian untuk bicara di depan Anda? Saya tidak kenal Anda.
Saya enggak takut kata-kata saya ini salah selama saya persiapkan dan doa minta Tuhan bantu. Keberanian saya ini bukan karena saya orangnya berani. Saya berani berdiri di depan Anda karena saya sudah berbahasa roh untuk Anda. Berdoa untuk jemaat, bersyafaat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mereka butuhkan. Sehingga setiap kali firman Tuhan disampaikan bukan firman yang Anda pengen dengar. Buat apa sampaikan firman yang Anda pengen dengar? Saya doa sama Tuhan. Ibadah jam 11 siang. Paling banyak jumlahnya. Kenapa kok nggak ambil topik yang berkat dan masalah aja? Kenapa yang berkat dan masalah ditaruh di ibadah 4? Ibadah 4 lebih dikit orangnya. Karena Tuhan tahu kebutuhan Anda. Anda bukan cuma butuh jalan keluar saja pertolongan bagi masalah Anda. Roh Anda perlu dibangkitkan siang hari ini. Anda perlu menerima pengurapan orang percaya dan berjalan dengan pengurapan itu setiap hari dalam kehidupan Anda. Salah satunya adalah bahasa roh. Minta. Saya ada satu anak CG yang mulai belajar mimpin, tapi memang gak bisa dipaksa. Tapi rindu, yang penting tuh rindu. Gak dapat, gak apa-apa. Karena itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Tapi yang penting tetap percaya dan tetap rindu. Anak ini juga sama, sampai lucu akhirnya dia tanya gini, kan ada doa mendoakan baptisan Roh Kudus untuk teman-temannya. Dia lihat teman-temannya dapet gitu ya. Terus dia pengen, terus dia tuh tanya gini, Kak boleh nggak orang yang belum terima baptisan Roh Kudus doain temennya supaya temennya dapat baptisan Roh Kudus. Saya tuh terharu gitu. Makanya Tuhan tuh cinta sama anak-anak. Walaupun dia sendiri belum dapat, dia enggak halangi orang untuk dapat. Malah dia pengen orang lain itu juga terima, karena tahu pentingnya gimana. Kalau Anda sudah dapat karunia bahasa roh, aktifkan. Every day, setiap hari mulai. Sebelum Anda bisa ngomong dengan orang cerita-cerita yang asik, bangun manusia roh Anda, bangun manusia roh kita itu dengan berbahasa roh. Disitulah awal pengurapan itu akan bekerja di kehidupan Anda. Amin. Nanti ya yang belum minta, yang sudah kita doa. Minta sama Tuhan ya. Yang ketiga dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Ini firman harus dibaca dengan kacamata dewasa ya. Bukan berarti itu, oh ya dah sini mana racun? Ya enggak mungkin lah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya begini loh. Kalau Anda punya pengurapan orang percaya, Anda punya perlindungan Tuhan yang spesifik. Kenapa? Karena Anda punya misi Tuhan di hidup Anda. Tuhan itu akan jagai Anda. Tuhan itu akan lindungi Anda untuk kepentingannya. Tuhan memang melindungi semua orang, iya. Tapi ada favor Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Tuhan memang mengasihi semua orang, tapi Tuhan memberikan perkenanannya kepada orang pilihannya. Mau jadi orang pilihan Tuhan? Alami perlindungan Tuhan yang spesial. Aduh, diluputkan dari penipuan. Aduh, sakit tapi lebih cepat proses sembuhnya. Jalur dokternya biasanya susah, kok lebih cepat ya. Ingat ya, itu semua bukan luck. Itu bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan. It's God's hand. Itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang murah hati. Yang melindungi orang pilihannya. Melindungi orang percaya yang terus melakukan amanat agung dalam kehidupannya. Jangan sepelekan perlindungan Tuhan ya. Orang yang hebat kalah dengan orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang hebat punya banyak cara buka jalan, punya banyak strategi. Tapi kalau Tuhan berkenan sama seseorang, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Tidak ada jalan pun Tuhan bisa buka jalan. Jangan sepelekan perlindungan Tuhan. Itu adalah pengurapan orang percaya. Diluputkan
Bahkan bukan cuman kita, tapi sampai ke anak cucu kita. Sampai ke anak cucu kita. Hal yang kita tidak bisa pegang dengan tangan ini adalah kehidupan anak-anak kita. Pekerjaan kita bisa kontrol, kita bisa atur. Karyawan pun kita bisa manage. Tapi kalau anak-anak kita, mungkin tubuhnya kita bisa kontrol. Tapi pikiran dan roh mereka siapa yang bisa kontrol? Saya minta sama Tuhan, orang-orang tua yang percaya kepada Tuhan, yang setia dengan Tuhan, anak cucunya dijaga oleh Tuhan. Dijaga dari pergaulan yang jahat. Dijaga dari pengaruh-pengaruh yang akan membuat mereka keluar dari kasih karunia. Dan itu, tidak ada satupun orang tua yang berani bilang, saya tidak butuh Tuhan sebagai orang tua. Saya tahu kita sebagai orang tua butuh pengurapan Tuhan. Ambil, minta sama Tuhan pengurapan itu siang ini. Mungkin untuk bisnis Anda hebat. Mungkin untuk kehidupan yang Anda sudah atur semua in your hand. You can control everything. But for your son and daughter, you need God's anointing. Seriously. Untuk anak-anak Anda. Untuk anak-anak Anda yang mulai bertumbuh remaja, pemuda yang Anda akan kirim keluar kota, keluar negeri. Mintalah pengurapan untuk Tuhan dan bilang sama Tuhan, protect anak-anak kami ya Tuhan. Kami tidak bisa jaga mereka 24 jam, tapi pengurapan Tuhan yang kami terima sebagai orang tua. Sampai nanti dia sendiri kenal pengurapan Tuhan. Balik dari awal, menang atas kuasa kegelapan. Dia juga penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Dia juga punya proteksi dari Tuhan karena dia juga melakukan amanat agung. Tapi sambil itu ada masa-masanya. Aduh, anak saya ini kok belum klik ya dengan Tuhan. Anak saya ini kok masih belum stabil gitu loh imannya, belum hook in God's presence. Kok belum ya? Enggak apa-apa. Damai sejahtera Tuhan ada atas kita sebagai orang tua. Kita membesarkan mereka bukan dengan hikmat dan kemampuan kita saja. Pengurapan Tuhan juga akan menyertai mereka karena kita. Pengurapan yang Tuhan berikan kepada orang tua akan menjagai anak-anaknya. Itu loh perlindungan. Buat apa kita bisa minum racun tapi kita tidak mati. Tapi kalau anak-anak kita mati. Bukan soal minum racunnya. Ngomong soal perlindungan Tuhannya. Amin. Ya. Kemudian yang keempat. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Wow. Ini bukan cuma untuk pendeta kesembuhan loh. Ini tuh pengurapan orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Mujizat itu dekat dengan kehidupan orang percaya. Asal Anda mau percaya. Terus doakan kesembuhan, beranikan diri tumpang tangan. Sebelum ibadah ini in between ya, jadi dari ibadah 3 ke 4 kan ada break 30 menit. Langsung dikasih contoh sama Tuhan. Saya didatengin satu jemaat minta didoakan kaki dan tangannya. Terus saya lihat anak kecil jemaat Eagle Kids, saya bilang, hai sini bantu kakak doain orang sakit. Langsung aja datang. Kenapa kak? Ini ya doain ya kakinya sama tangannya supaya tumbuh normal seperti yang bagian ini. Koko ini ya, anak kecilin langsung. Taruh tangan satunya di tangan, taruh satunya di kaki. Tuhan Yesus sembuhkan. Biar tangan sama kakinya panjangnya sama yang sebelah kanan. Normal dalam nama Yesus, amin. Itu loh anak-anak kita. Saya cuma langsung, Tuhan kami sepakat minta gitu ya. Senatural itu mendoakan orang sakit. Anak itu enggak yang, enggak bisa doa kak. Atau nanti kalau enggak sembuh gimana? Enggak. Saya tahu pengurapan orang percaya itu ada di gereja kita. Itu sampai level yang paling anak-anak. Welcome to a church yang namanya Gereja Mawar Sharon. Di mana yang hebat itu bukan pendetanya. Kasian kan? Kalau semua orang sakit cari pendetanya. Cuman merasa
afdol kalau doanya cuma dari pendetanya. Saya kasih tahu rahasia pertumbuhan gereja kita, gereja Mawar Sharon itu apa. Karena pengurapan imam dan lewinya, yaitu pengurapan hamba-hamba Tuhannya, ditambah pengurapan orang percaya jemaat-jemaatnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Itu rahasia kenapa gereja kita terus bertumbuh. Dipakai Tuhan dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Itu karena jemaatnya punya pengurapan orang percaya. Jemaatnya ndak asing dengan mujizat dan pertolongan Tuhan. Bahkan dia sendiri belum sembuh, dia doakan orang lain. Yang penting lakukan firman. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, melumpangkan tangan sembuh. Sembuh itu bagian Tuhan. Menumpangkan tangan kepada orang yang sakit adalah bagian kita. Amin. Tuhan yang akan mengerjakan kesembuhannya. Kenapa ya Tuhan itu akan urapi kita sedemikian hebatnya? Ternyata cuma satu alasannya. Bukan semata-mata supaya kita menjaga iman kita. Kalau cuma untuk menjaga iman kita, pengurapannya tidak perlu sedahsyat ini. Anda akan terima pengurapan ini, Anda akan berjalan dalam pengurapan ini, Anda akan hidup dalam pengurapan ini, Anda dan keluarga Anda, juga anak-anak Anda. Alasannya cuma satu, Injil. Gospel is the only reason. Kenapa Tuhan mengurapi orang percaya? Supaya Injil diberitakan. Supaya kehidupan kita ini, kemenangan-kemenangan kita ini menjadi kesaksian. Saya pengen satu hari Anda yang kecanduan, Anda bisa bersaksi di dalam connect group Anda. Anda bisa bersaksi kepada teman-teman orang-orang muda. Anda berkata, dulu saya kecanduan ini. Tapi sejak saya kenal Tuhan Yesus, saya diurapi, saya bebas. Maka kalian pun juga bisa bebas. Waktu Anda mengalami kemenangan di dalam kehidupan, tujuannya hanya satu, ingat, Injil. Yesus diberitakan, Yesus dimuliakan. Maka pengurapan itu akan terus mengalir dalam kehidupan Anda. Mendoakan orang tidak akan asing buat hidup Anda. Bersaksi soal Yesus tidak akan asing di hidup Anda. Struggle dengan godaan dosa dan lain, tapi Anda menang dan menang dan menang. Itu loh pengurapan orang percaya. Anda menangkan keluarga Anda satu-satu bawa ke Tuhan. Coba interview jemaat gereja Mawar Sharon yang sudah benar-benar menangkap dan menerima pengurapan ini. Hidupnya ndak biasa-biasa. Ibu rumah tangga biasa loh, dicari sama orang. Suruh doakan. Seorang biasa, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Selamat datang di gereja Mawar Sharon. Tidak ada satupun jemaatnya jadi jemaat biasa. Semuanya akan punya pengurapan orang percaya itu. Kenapa? Karena ladang penginjilan ada di dalam kehidupan Anda. Anda yang bisa pergi ke teman main basket Anda. Dan bawa mereka satu-satu ke Tuhan. Anda yang bisa memberitakan Injil kepada teman-teman di sekolah, teman kuliah, di dalam pekerjaan. Bukan gereja yang akan datang ke sana. Tapi Anda diutus ke tempat Anda dimanapun Anda berada. Jangan datang kepada mereka dengan roh yang sama. Jangan bergabung dengan mereka dengan roh yang sama. Anda punya roh yang luar biasa. Itu yang membuat Anda bisa jadi kesaksian nantinya. Ada satu contoh yang terakhir di dalam Alkitab, setelah ini kita berdoa. Di Kisah Para Rasul, ada sebuah cerita di mana gereja mengalami aniaya. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 4.
1 dan 4. Jadi waktu itu ceritanya ada orang martir pertama, yaitu Stefanus dibunuh karena imannya kepada Yesus. Di situ dikatakan di sana Paulus juga hadir. Kisah Rasul 8 ayat 1 dan 4. Di situ dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. 1B pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, perhatikan, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka semua itu artinya jemaat biasa. Jadi ada penganiayaan, jemaatnya tercerai-berai kemana-mana, rasulnya tinggal. Jadi rasulnya nggak ngikut itu sama jemaatnya. Lihat ya, kalau punya pengurapan orang percaya, jemaatnya ini diurapi, yang terjadi adalah ini, di ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu sembunyi ketakutan. Enggak ya? Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu, baca sama-sama, sambil memberitakan Injil. Saya pernah sampaikan ini kepada anak muda. Karena anak muda itu ada yang mau pergi keluar kota, pergi ke luar negeri. Waktu itu saya bilang kepada mereka, ke kota manapun Anda pergi, Anda tuh sebenarnya sedang diutus. Bukan cuma sekedar pilih sekolah gitu loh. Tapi ada misi dari Tuhan untuk Anda jadi berkat nanti di sana. Hari ini saya bawa ayat ini untuk setiap jemaat dewasa. Mungkin Anda lebih stabil hidupnya, lebih steady, lebih aman. Jangan korbankan Injil ya. Hanya karena sebuah keadaan yang sudah aman. Ingat kembali bahwa kita ini diurapi untuk memberitakan Injil. Ceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Dunia sekarang itu butuh Yesus. Cuman Yesus yang bisa jadi jawaban buat banyak orang. Banyak orang itu kaget-kaget dengan perubahan yang terjadi dan banyak keadaan. Bagian kita adalah membawa kabar baik buat mereka. Saya percaya mungkin Anda di sini juga salah satunya karena pernah ada teman yang cerita soal Yesus kepada Anda. Boleh nggak saya lihat tangan-tangan Anda yang dibawa oleh seseorang sehingga Anda bisa di sini? Anda diajak teman main, teman basket, teman bisnis, atau saudara dan lain-lain. Anda di sini karena Anda diajak. Jangan berhenti di Anda. Teruskan kabar baik ini kepada orang yang lain lagi. Maka pengurapan orang percaya itu akan menyertai Anda. Amin.